Tapi kemudian setan mengajak Hawa untuk menyembah dirinya sendiri. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah hal yang pemujaan manusia modern pada saat ini. Penghormatan, pemujaan hanya kepada diri mereka sendiri. Ya. Menjadi seperti Allah, gampang menghakimi orang lain, gampang tersinggung karena kenapa saya tidak diutamakan, kenapa saya tidak dihormati, gampang tersinggung kita pada saat ini. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan diri kita sebagai Allah. Tetapi pemujaan, penghormatan yang sesungguhnya itu bukan kepada umat-umat manusia atau diri kita sendiri sebagai yang diciptakan, tetapi harus kepada pencipta kita. Pemujaan yang sesungguhnya, worship yang sesungguhnya, haruslah hanya kepada pencipta. Karena kita melihat betapa besar kasih Allah sebagai yang telah dia diberikan. Ya, bukan hanya dia sebagai pencipta kita, yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Tapi pada saat umat manusia jatuh ke dalam dosa sekalipun, dia memberikan solusi agar kehidupan itu terus dapat menjadi bagian kita. Ya. Dan itulah sebabnya kita apa? Sujud menyembah. Ya. Kita menyembah pencipta, menyembah sang pencipta. Apa artinya? Oke, mari kita bahas sedikit. Kita berteologi ya tentang worship pada saat ini ya. Apa itu menyembah, ibadah ya, atau menyembah atau beribadah atau menyembah ya. What is worship? What is worship? Kalau kita membaca, kalau Anda Google ya, kalau Anda Google dari Oxford Dictionary atau Oxford Language dikatakan bahwa worship itu adalah the feeling or expression of reverence and adoration for a deity. Jadi perasaan atau ekspresi penghormatan dan pemujaan suatu dewa atau keilahian ya. Keilahian. Dan inilah manusia memiliki satu pemahaman bahwa ada yang lebih besar dari mereka. Ya, di zaman dahulu tentu saja orang-orang berpikir entah itu dewa atau dewi, tapi ada yang lebih besar dari mereka. Oh, bagaimana dengan manusia modern saat ini, pendeta? Manusia modern juga memiliki worship ya, yang tidak percaya Allah. Apa yang mereka worship? Yang dianggap besar oleh mereka. Secara tidak langsung, yang dianggap besar oleh manusia modern adalah diri mereka sendiri, ego mereka sendiri, ya, ego mereka sendiri. Dan inilah yang setan telah lakukan ya pada saat setan mengajak atau membujuk Hawa untuk makan. Dia katakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, setan tidak langsung, setan tidak akan terus terang, karena dia tahu bahwa kalau dia bilang kepada Hawa, oh kamu sembah aku, waduh Hawa pasti tidak akan mau ya. Hawa sudah sering melihat Allah, kebesaran kemuliaan Allah itu sudah dia sering lihat, dan dia lihat setan, oh setan tuh bentuknya kayak ular begitu, siapa yang mau sembah ular begitu ya. Tapi kemudian setan mengajak Hawa untuk menyembah dirinya sendiri. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah hal yang pemujaan manusia modern pada saat ini. Penghormatan, pemujaan hanya kepada diri mereka sendiri. Ya. Menjadi seperti Allah, gampang menghakimi orang lain, gampang tersinggung karena kenapa saya tidak diutamakan, kenapa saya tidak dihormati. Gampang tersinggung kita pada saat ini. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan diri kita sebagai Allah. Tetapi pemujaan, penghormatan yang sesungguhnya itu bukan kepada umat-umat manusia atau diri kita sendiri sebagai yang diciptakan, tetapi harus kepada pencipta kita. Pemujaan yang sesungguhnya, worship yang sesungguhnya, haruslah hanya kepada pencipta. Kalau kita memuja diri kita sendiri, memuja bintang film, memuja penyanyi ini, penyanyi itu, memuja orang lain, bahkan memuja pembicara apapun, ya pengkhotbah sekalipun, maka Anda sedang mengadakan ilah-ilah lain di hadapan Anda. Anda sedang menyembah berhala. Ya. Kalau kita hanya menyembah Allah, itulah penyembahan sesungguhnya. Tapi pada saat kita menyembah di luar Allah, kita sedang menyembah berhala, bukan Allah. Itulah sebabnya Frederick Schroeder ya, dan semua penulis Kristen banyak katakan ya, worship in the Reformed tradition katakan apa ya? Ibadah yang tertinggi dan terbaik adalah tindakan memberikan kepada Tuhan ya, giving, the act of giving to God the honor, ya, memberikan kepada Tuhan kehormatan dan kemuliaan yang menjadi haknya tanpa memperhatikan kepuasan pribadi atau manfaat apapun yang diperoleh dari tindakan pemujaan.
penting sekali ya. Penting sekali khususnya poin pertama mungkin Anda sudah terima. Oke, kita memberikan kepada Tuhan menjadi haknya. Mungkin tidak ada yang bertanya tentang hal ini. Semua kita bisa menerima. Tapi coba kita perhatikan poin yang kedua. Poin yang kedua. Ini penting sekali karena kita mungkin berhasil di poin yang pertama. Kita apa? Kita memberikan kepada Tuhan kehormatan dan kemuliaan yang menjadi haknya. Oke, kita terima. Tapi poin kedua ini penting sekali. Karena ini seringkali kita gagal. Yaitu apa? Without regard to any personal satisfaction. Tanpa memperhatikan kepuasan pribadi atau manfaat apapun yang diperoleh dari tindakan pemujaan. Kenapa saya katakan ini? Karena inilah kita manusia ya. Kalau kita merasa cocok, kalau kita tidak merasa cocok, aduh pendeta, aduh di gereja-gereja Indonesia, ibadahnya nggak teratur pendeta, mendingan beribadah di gereja bule atau mungkin ya, tentu saja mungkin bukan itu alasannya ya. Kalau orang pindah ke gereja satu ke gereja yang lain, tapi itu yang sering terjadi. Ya kita masuk untuk berbakti, kita pikir, aduh apa yang dapat saya peroleh? Apa yang dapat saya peroleh? Kalau pembicaranya kurang menyenangkan, udah saya pindah ke tempat yang lain. Ya kalau saya tersinggung dan lain sebagainya, udah saya bisa apa? Bisa buyar atau bubar dari gereja tersebut dan lain sebagainya. Ini menjadi masalah dengan kita. Apa yang dapat kita peroleh? Kepuasan apa yang dapat saya peroleh? Di mana ini gereja yang banyak penyanyinya? Di mana yang ini? Itu seringkali menjadi pusat kita. Karena setan sudah menjadikan diri kita, bukan lagi Allah, sebagai pusat daripada ibadah. Ya. Jadi, mana kepuasan pribadi saya? Manfaat apa yang dapat saya peroleh dari perbaktian ini? Bahkan ada yang katakan, oh pendeta saya ke gereja itu bukan untuk berbakti. Saya sudah berbakti di rumah. Saya ke gereja itu untuk supaya ada makan di potluck. Nah, kebetulan kalau misalnya ada gereja yang vegetarian atau tidak vegetarian itu jadi seringkali orang pindah-pindah itu ya. Kalau mau makannya mau di mana itu ya. Tapi itulah ya. Jadi kita beribadah dengan apa? Mana kepuasan pribadi saya? Mana manfaat yang dapat saya peroleh? Dan inilah struggle gereja-gereja ya. Gereja-gereja struggle nih. Gimana caranya supaya orang-orang itu jangan keluar dari gereja ya. Oh, di Amerika ini mungkin kita lihat bagaimana karena anak-anak muda sudah terbiasa dengan entertainment, sudah terbiasa lihat video ataupun film dan lain sebagainya, sehingga dibuatlah acara ibadah itu semenarik mungkin, dibuat atraksi demi atraksi. Berkhotbah, ada seorang pengkhotbah. Dia berkhotbah. Lalu apa ya, Star Trek atau Star Wars lah mungkin ini ya. Jadi tema daripada ibadah mereka itu Star Wars. Aduh, muncul apa? Pemain-pemain drama Star Wars. Jadi supaya orang bisa, enak, senang, hatinya bisa apa? Bisa dibahagiakan dengan pertunjukan-pertunjukan yang indah. Atau banyak pengkhotbah juga menggunakan clown atau orang yang memakai baju pelawak gitu ya dengan kata lain. Jadi itu seringkali terjadi. Ya, terjadi yang menyebabkan gereja harus seperti seakan-akan itulah yang menjadi tujuan utama daripada satu gereja dalam membawakan pekabaran firman Tuhan, tapi gantinya digunakan entertainment dan lain sebagainya. Seorang penulis dan juga pengkhotbah yang dikenal sebagai pengkhotbah ulung di abad 19 di tahun 1800-an, Charles Spurgeon ya, the Prince of Preaching boleh dikatakan, dia disebut sebagai the Prince of Preacher, ya, pangeran daripada pengkhotbah. Ini yang dia katakan. Dia adalah pengkhotbah yang ulung, terkenal sekali Charles Spurgeon. Dia katakan apa? Jika Anda harus mengadakan karnaval, Anda harus mengadakan karnaval di zaman dahulu tuh entertainment itu datang dari pelawak atau karnaval ya. Jika Anda harus mengadakan karnaval untuk membuat orang datang ke gereja, maka Anda harus terus mengadakan karnaval untuk membuat mereka datang kembali. Jadi begitu Anda membuat pertunjukan yang di gereja, maka orang begitu mereka lihat, loh kok beda ini, kok nggak ada lagi ini pelawak-pelawaknya, kok entertainment-nya itu sudah hilang. Mereka akan apa? Nggak mau masuk lagi ke dalam gereja tersebut. Ya, kalau itu tujuannya, ya kalau itu adalah tujuannya. Nah, dia katakan, Charles Spurgeon juga kemudian katakan, dalam batasan yang sesuai, dalam batasan tertentu, dia katakan, rekreasi itu diperlukan. Perlulah kita ada, tapi bukan di gereja dan kata lainnya. Rekreasi diperlukan dan menguntungkan, tetapi dia katakan, bukanlah urusan gereja Kristen untuk menyediakan hiburan bagi dunia. Jadi bukan.
Gereja itu bukan satu tempat di mana Anda mau hati Anda dibahagiakan dengan pertunjukan dan lain sebagainya yang wah itu supaya Anda merasa puas, dibahagiakan seperti Anda seakan-akan pergi ke Disneyland atau Disney World atau dunia fantasi. Jadi seperti itulah yang sekarang sering terjadi di gereja-gereja di Amerika. Gereja menjadi tempat pertunjukan. Ya, gereja harus menjadi tempat pertunjukan. Ya, tentu saja saya tidak katakan, wah kalau gitu ya nggak apa kita tidak boleh membuat pembahasan firman Tuhan yang menarik. Tentu saja kita dapat membuat pembahasan firman Tuhan yang menarik ya. Tapi janganlah kita menggunakannya dengan cara-cara duniawi yang apa ya? Yang seperti dapat kita lihat itu mungkin di bioskop ataupun di Disney World atau Disneyland ya. Jadi menarik juga ada tulisan yang kita dapat ambil dari satu artikel ya. Artikelnya berjudul Your Responsibility to the Church di grace2you.com ya. Dikatakan apa ya? Bahwa we should be characterized by the worship of God. Jadi pada saat kita beribadah ya, apa yang harusnya terjadi di dalam gereja? Di dalam gereja yang harus terjadi apa? We should be characterized by the worship of God. Kita harus apa? Dicirikan oleh penyembahan kepada Tuhan. It should be lofty. Penyembahan itu harus memiliki apa? Itu penyembahan itu harus ditinggikan. Penyembahan itu atau ibadah itu harus memiliki gravitas. Ya, it should have a gravitas, a seriousness about this. Harus ada keseriusan, bukan untuk ketawa ya. Ya, kita disenang-senangkan. Ada orang mungkin pengkhotbah dari awal sampai akhir. Waduh, lelucon demi lelucon supaya orang senang semua ketawa-ketawa. Hati-hati. Ada nilai yang lebih daripada. Tentu saja ada sermon illustration yang boleh membuat orang tersenyum, tertawa ya. Dapat, tetapi bukan itu yang menjadi utama. Ya, bukan itu yang harus menjadi utama. Harus lebih ada yang keseriusan. Pembahasan firman Tuhan yang membawa orang mengubah jiwa, mendekatkan kepada Tuhan. Ya, bukan dipuaskan supaya mereka dapat tertawa-tertawa di gereja. Ya. Jadi keseriusan tentang itu, Kristus harus terus-menerus ditinggikan. Ibadah itu harus berpusat pada Kristus, bukan berpusat kepada manusia. Ya. It ought to be Christ-centered, not man-centered. Bukan berpusat kepada manusia. Itu bukan tentang bukan tentang Anda. Worship, kebaktian itu is not about you. Kebaktian itu bukan siapa penyanyinya, siapa pengkhotbahnya, tapi siapa Kristusnya. Siapa Kristusnya? It is about Him. Ya. Itu tentang Dia. Di sini kita harus terlibat. Dari sinilah kita harus terlibat dengan apa? Pujian yang tanpa akhir. Kita harus belajar agar pengetahuan kebenaran ilahi semakin meningkat. Ya. Ini lihat. We should be learning so that the knowledge of divine truth is increasing. Ibadah itu harus meningkatkan pemahaman kita tentang surga, meningkatkan pemahaman kita tentang firman Tuhan. Ya, pemahaman itu harus terus-menerus meningkat. Kita harus mengejar kekudusan. Hasil dari mempelajari firman Tuhan, kita harus diubahkan menjadi manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. We should be pursuing holiness and serving with joy. Ya. Kita harus mengejar kekudusan dan mengejar untuk dapat melayani dengan sukacita. Ya. Melayani dengan sukacita. Begitulah cara surga itu dapat turun. Cara surga itu turun. Itu hanya terjadi di gereja biasa. Saya mencintai gereja karena itu adalah surga di bumi. Dan kalau kita lihat ada satu gereja di Kanada, gereja Advent yang sukses. Ya, penulisnya di pendeta jemaat tersebut ya dikatakan, kenapa orang-orang muda itu yang banyak statistik saat ini menunjukkan orang-orang muda itu keluar dari gereja. Apakah mereka keluar dari gereja karena mereka ada gereja lain yang entertainment-nya lebih menarik, ada musiknya yang bisa bikin orang senang dan lain sebagainya, khotbah yang membuat orang tertawa-tawa dan dengan adanya drama-drama Star Wars dan lain sebagainya. Apa itu yang menyebabkan gereja banyak orang mudanya meningkat? Oh tidak. Anda baca artikel ini, panjang, saya tidak bisa sebutkan lagi satu persatu ya. Kenapa orang-orang muda itu tinggal dalam gereja? Bukan karena ada pelawak-pelawak, ada clowns, ataupun entertainment yang ada di gereja. Bukan. Tetapi karena mereka melihat, pertama-tama, adanya apa? Adanya kasih Tuhan yang nyata dari setiap anggota-anggotanya. Kasih yang murni, yang tidak munafik.
Tidak munafik. Orang-orang muda mengetahui kalau pembicara atau orang-orang di gereja itu munafik, waduh itu mereka tahu sekali. Jadi biarlah kasih surga itu menguasai hati pendeta, pemimpin-pemimpin jemaat. Dan bukan itu saja, bukan hanya kasih surga, tapi otentisitas daripada itu. Kita harus jujur. Ya, saya sebagai pendeta jangan menjadi pendeta yang munafik dengan kata lain. Kalau apa yang saya katakan itu juga saya hidupkan. Ya, jadi kita itu yang dilihat oleh orang-orang muda. Dan juga selain itu, kita harus juga terlibat. Anak-anak muda itu harus terlibat dalam aktivitas gereja dan aktivitas outreach daripada gereja. Harus terlibat. Ya jangan mereka hanya datang, kita pikir mereka duduk saja lalu dengar kita berkhotbah, padahal khotbahnya itu gimana ya, tapi libatkan mereka. Biarlah mereka dapat bekerja juga di gereja sebagai IT atau apalah dan lain sebagainya. Itu yang harus terjadi di dalam gereja. Dan apalagi yang harus terjadi adalah mereka harus melihat bahwa firman Tuhan itu betul-betul relevan. Firman itu nyata dalam kehidupan mereka, mengubah mereka, membawa mereka untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Jadi itulah yang menyebabkan orang muda itu tinggal di dalam gereja. Ya, umat-umat Tuhan yang memiliki kasih Allah dan dekat dengan Allah, memiliki kejujuran dalam kehidupan mereka. Bukan jujur, bukan berarti kita harus menutupi dosa-dosa kita. Tentu saja kita harus berubah, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kita dapat jujur berkata kalau ada kelemahan kita akui. Kita akui dan kita rubah kelemahan tersebut. Dapat menjadi contoh bagi anak-anak muda kita. Jadi poinnya, orang yang tetap tinggal di dalam gereja, bukan karena mereka itu menyembah oleh sebab mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang entertaining untuk mereka, yang menghibur mereka. Tetapi mereka beribadah karena mereka mengetahui siapa Allah yang mereka sembah. Ya. Dan dunia, saya sudah katakan tadi bahwa pada saat sejak semula pun, setan sudah mengajak manusia untuk tidak menyembah Allah. Setan berkata kepada Adam dan kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menyembah dirimu sendiri. Dan kita hidup di dalam dunia di mana kita menyembah diri kita sendiri. Ego-ego kita, perasaan kita, dan lain sebagainya. Tapi itulah tujuan setan. Itulah yang ditawarkan oleh setan pada saat dia menggoda Yesus. Ya. Dia menggoda Yesus di padang gurun. Matius 4 ayat 8 dan 9 katakan, dan iblis membawa Yesus ya setelah Yesus berpuasa ya. Membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Orangnya suka sekali dengan kemegahan-kemegahan ya. Tapi Yesus juga ditawarkan. Manusia suka dengan kemegahan, setan tawarkan itu. Setan katakan apa? Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kalau kamu proskuneo, nanti kita lihat apa itu artinya proskuneo ya. Sujud menyembah aku. Dan inilah ayat kita ya. Wahyu 14 ayat 7 katakan, malaikat pertama itu akan berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia. Setan mengajak umat manusia menyembah setan, Allah ingin agar kita menyembah Allah. Kenapa? Kalau kita menyembah setan, ujung-ujungnya maut. Kita sembah Allah, ujung-ujungnya hidup. Kita sembah setan, kita tidak akan pernah puas. Kita sembah Allah, kita mendapatkan kepuasan yang sejati. Sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kata sembahlah. Itu dari kata Greka, Yunani, proskuneo. Dari kata pros, toward, terhadap. Dan kineo, artinya mencium. Ya, terhadap sesuatu yang kita cium. Dan kita sedang mencium tanah. Ya, sesuatu yang kita cium tanah. Ya. Untuk jatuh, kita jatuh tersungkur ya. Jatuh tersungkur, bersujud untuk memuja, seakan-akan memuja lutut seseorang, itu dari kata proskuneo. Jadi itu artinya apa? Menyembah. Ya, menyembah itu artinya tersebut. Jadi sembahlah dia, artinya sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Artinya apa? Menyembahlah itu artinya apa? Membungkukkan tubuh. Kita membungkukkan tubuh, dan bukan hanya tubuh, tapi juga isi hati kita. Membungkukkan tubuh dan batin. Sebagai ekspresi dari apa? Kita mengosongkan, kita katakan tidak ada apa-apanya saya ini, Tuhan. Mengosongkan diri kita sebagai manusia yang berdosa. Agar supaya apa? Agar supaya kita dapat menemukan keutuhan dari suatu keberadaan. Pusat dan tujuan hidup kita hanya di dalam Dia. Pusat dan tujuan kita. Jadi kita menyembah Allah. Kita menyadari Tuhan. Ya. Tuhan, saya tidak memiliki apa-apa. Dan Tuhan ingin agar setiap hari kita melakukan hal ini ya.
Kita sudah pelajari bahwa kita semua adalah umat manusia yang harus menghadapi maut. Dari tidak ada keberadaan kita yang tidak terlepas daripada pencobaan, daripada dosa. Oleh sebab itulah setiap hari kita harus datang ya kepada Tuhan dan menyatakan, memohonkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan dosa kita yang berada di luar iman. Ya, usaha-usaha kita pikir kita sedang mencoba untuk apa? Kita sedang mencoba untuk melakukan ini dan itu, tetapi kita harus uji motivasi kita itu untuk apa. Ya, motivasi kita itu untuk apa. Jadi itulah kita menemukan pusat dan tujuan hidup kita itu hanya di dalam Dia. Dan apalagi ada dua sikap kita menyembahnya Allah. Ada dua sikap pada saat kita menyembah Allah. Attitude. Dua sikap pada saat kita menyembah Allah, bukan membungkuk ya, bukan dari segi fisik ya, tapi dari segi keberadaan ya. Jadi dua sikap keberadaan dalam menyembah Allah adalah yang pertama, kita menyembah Allah itu kita mengadakan pengakuan iman. Kita mengadakan pengakuan iman. Allah adalah Khalik pencipta kita yang memberikan kehidupan. Dialah Khalik pencipta kita. Dialah yang memberi kehidupan. Ya. Dia yang memberikan kehidupan. Tanpa Allah kita adalah manusia yang binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan apa? Anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Jadi ada umat-umat manusia yang sekarang hidup, tapi kalau mereka tidak percaya, kehidupan itu tidak akan pernah kekal di dalam diri mereka. Itulah sebabnya kita pengakuan iman kita, itulah sebabnya ini saya mohon maaf, ini bukan Wahyu 14 ayat 7. Saya tidak sempat rubah ayatnya. Ini saya percaya ini Wahyu pada saat orang-orang yang berada di sekitar Allah ya, oknum-oknum berada di sekitar Allah memuji. Tapi ini juga dari kitab Wahyu. Dan mungkin saya akan coba lihat nanti ya. Ini dari kitab Wahyu dikatakan apa? Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Saya percaya Wahyu pasal 4. Saya ingat sekarang ya, Wahyu pasal 4. Kalau Anda lihat di Wahyu pasal 4. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita mengakui bahwa Allah telah menciptakan apa? Segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu termasuk diri kita. Allah memberikan kehidupan kepada kita. Dia menciptakan diri kita. Itulah sebabnya pemazmur dalam Mazmur 115 ayat 17 dan 8 sampai 18 katakan apa? Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Orang yang mati pada saat ini mereka beristirahat ya. Mereka bukan ada rohnya yang bisa terbang melayang-layang untuk memuji Tuhan dan lain sebagainya. Tidak ada. Alkitab mengatakan orang mati akan berada dalam kubur, bagaikan tertidur, tidak tahu apa-apa ya. Dan ayat ini katakan, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita, orang yang hidup, kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Itulah, kita mengakui, Dia memberi kehidupan. Jadi penyembahan ini berhubungan dengan kehidupan. Kehidupan yang diberikan, ya, kehidupan yang diberikan dan kehidupan yang dipertahankan saat kita percaya kepada Tuhan. Tapi poin kedua, sikap kedua dalam menyembah Allah adalah setelah pengakuan iman ya, adalah pengakuan kesetiaan. Oke. Kalau kita menyembah Allah, kita mengakui Dia, ya. Kita mengakui Dia sebagai Allah kita, Khalik kita, dan kita menyatakan keberpihakan kita kepada Allah dan bukan kepada iblis. Kalau kita tidak beribadah, dengan kata lain, kalau kita tidak beribadah, maka kita mungkin sedang beribadah kepada diri kita sendiri ya. Kita bukan beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan kepada diri, pada saat kita beribadah kepada diri kita sendiri, itu sama saja kita sedang beribadah kepada setan. Ya. Ya, kita sedang beribadah kepada hal-hal di luar Allah. Kita sedang beribadah kepada berhala, bukan kepada Allah. Daniel 3, 17-18, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, sahabat-sahabat Daniel, pada saat mereka dipaksa untuk menyembah patung binatang, menyembah patung Raja Nebukadnezar. Tapi mereka tidak mau. Dipaksa oleh Raja, mereka tidak mau. Dan ini mereka katakan kepada Raja Nebukadnezar. Daniel 3, 17-18. Jika Allah kami yang kami puja, yang kami sembah, ya, dengan kata lain. Jika Allah yang kami puja, ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tuhan ingin agar kita semua pada saat ini menyembah Dia dan hanya Dia. Karena Allah tahu pada saat kita menyembah Dia, pada saat kita sujud kepada Dia, ya, mengutamakan Dia, bukan diri kita, bukan keberadaan kita, maka itulah yang terbaik yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita menyembah Allah, kita sedang mengadakan apa? Pengakuan iman dan pengakuan kesetiaan. Saya berdoa, kiranya kita selalu beribadah, ya, beribadah kepada Tuhan, karena Dialah yang patut untuk disembah, patut untuk dipuji. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, mungkin